Optimis People, selamat datang di episode ketiga Mistalk. Kenalin, nama aku Rara dari divisi Creative and Media Partnership. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, aku ditemani sama teman aku. Halo guys, aku Betari, manajer dari Creative Media Partnership juga. Dan pada kesempatan Mistalk kali ini kita bakal ngebahas tentang the relevance of traditional marketing in the current disruptive era. Nah, bener banget. Nah, di sini tuh kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Teh Herlina. Halo Teh. Halo. Senang banget ketemu Teteh. Kira-kira gimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillah baik kabarnya. Nah, jadi Teh Herlina ini tuh merupakan manajer di Elkom. Mungkin yang belum tahu Elkom boleh Teh jelasin dulu apa sih Elkom itu? Elkom itu sebetulnya media agency. Kalau orang kebanyakan bilang kan advertising media agency. Jadi kita adalah perusahaan yang mengurus untuk placement iklan. Kalau misalnya secara keseluruhan sebetulnya agency itu banyak macamnya. Ada creative agency, ada media agency, ada juga untuk PR agency. Khusus untuk Elkom, kita spesialis di media agency. Oke, jadi kalau Elkom kan spesialis dari media agency nih. Kira-kira kalau misalkan advertising agency maupun media agency itu konsepnya tuh gimana sih Teh? Nah, konsepnya kalau untuk media agency kita mengenai placement di media. Jadi iklan-iklan yang memang mau ditayangkan baik di media TV atau billboard atau koran, majalah, itu melalui media agency. Tapi ada lagi yang kita bilang creative agency. Mereka adalah orang-orang yang membuat materi iklan. Kalau materi iklannya sudah jadi, mereka kirimkan ke media agency untuk dipasangkan di media-media yang sudah kita book, istilahnya kayak gitu. Oh ya, menarik banget. Nah, mungkin ini kayak kalau kerja di advertising agency tuh ngapain aja sih Teh, kayak secara garis besarnya gitu? Khususnya untuk di media placement tadi ya? Media placement ya. Oke, kalau kita biasanya kan awal proses bekerjanya itu dapat brief dari klien. Jadi klien punya satu produk yang memang mau dipromosikan lah istilahnya gitu ya, dimarketingkan. Nanti setelah kita tahu produk apa yang akan kita iklankan, kita harus membuat strategi marketingnya tuh seperti apa. Kalau orang bilang kan ada teori marketing tuh kita harus tahu apa sih produknya, siapa sih target marketnya gitu, di mana target marketnya, terus bagaimana cara kita memasarkannya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan muncul dalam strategi marketing yang kita tawarkan kepada klien. Nah setelah itu baru nanti ujungnya kan diimplementasi. Terakhir adalah kita akan memasang iklan-iklan tersebut di media-media pilihan kita. Kalau misalnya udah itu, pasti nanti terakhirnya ada reporting. Bagaimana placement yang sudah kita lakukan, sesuai plan atau tidak. Itu yang menjadi pertanggungjawaban agensi kepada klien. Gitu. Berarti kalau Teteh sendiri tuh di bagian mana tuh Teh? Iklanin ya, mungkin kayak TV, billboard, atau lebih ke sosial media gitu? Untuk Elkom sendiri sebetulnya kita mencakup semua media. Artinya dari yang tradisional marketing atau media tradisional ya, media konvensional, ada orang juga menyebut seperti itu. Itu ada termasuk di dalamnya TV, radio, print itu koran, majalah, billboard, itu termasuk dalam konvensional marketing. Kemudian ada yang terbaru kan digital. Iya benar, ya digital. Kan digital. Kita juga melakukan pemasangan iklan di media-media digital. Jadi ya semua media yang memang bisa melakukan pemasangan iklan itu kita bisa lakukan. Oke, berarti tadi kalau dari yang dijelaskan udah beragam banget nih, dan ternyata luas banget juga advertising agency ya Teh. Iya. Terus kira-kira yang selama ini Teteh dalamin mungkin dari Elkom atau dari yang lainnya itu termasuk tipe yang mana ya Teh? Advertising agency-nya. Kalau untuk saya pribadi, kalau Elkom secara keseluruhan semua media kita bisa lakukan. Tapi kalau saya pribadi memang lebih khusus untuk traditional media. Oh ya, traditional media. Tradisional media tuh kayak tadi aku bilang billboard, TV, print, radio. Oh, radio juga. Oke. Kalau
kan kalau target pasarnya tuh mungkin beda kayak sama perusahaan lainnya. Kalau ini lebih ke B2B gitu ya, Tan? Iya. Ya, terus kira-kira ada spesifikasi gak sih buat Elkom ini sendiri? Mungkin kayak perusahaannya dia ngincar perusahaan kayak gimana gitu? Enggak. Sebetulnya apa saja advertiser yang memang ada kebutuhan untuk beriklan dan memerlukan strategi marketing, kita akan lakukan gitu. Mau dalam perusahaan yang dalam bentuk besar ataupun kecil, itu nggak masalah buat kita. Oke, kalau mungkin kan kalau di product placement ya namanya, itu berarti kan Iya. nggak berarti perusahaan advertising agency lain tuh juga ngelakuin itu kali ya? Iya. Terus mungkin ada yang ngebedain nggak teh strateginya yang dipakai sama Teteh sama perusahaan lain gitu? Saya kayak yang bikin Elkom tuh ada nilai bedanya sendiri gitu loh. Sebetulnya sih kurang lebihnya sih sama ya, karena kan media pun itu juga yang ditawarkan oleh media. Karena gini, kita tidak bisa come up dengan ide atau kreativitas, tapi itu tidak bisa dieksekusi oleh media tersebut, ya kan? Jadi harus kita sesuaikan juga. Biasanya kita memang merefer dari penawaran TV, kira-kira kreativitas apa sih yang bisa dilakukan, dan itu kan pasti penawarannya akan datang ke semua agensi. Tapi nanti kita yang akan menyesuaikan apakah ini cocok atau tidak dengan produk yang kita punya gitu. Oke. Kalau produk placement di series gitu berarti kayak dari advertising agency-nya tuh udah tahu gitu ya apa ceritanya kayak gimana biar nanti dimasukin gitu. Cerita dari series ya atau enggak? Langsung masukin gitu aja. Oke. Tapi berarti tadi kalau Karena dari kan gini, mereka itu biasanya kejar tayang. Iya. Kejar tayang. Jadi untuk tayang besok tuh mereka syuting hari ini. Kadang kita nggak tahu scene-nya apa. Paling yang dibatasi gini. Misalnya kalau produknya tisu. Kalau produknya tisu, ya udah berarti dia harus indoor dong. Gak mungkin kalau misalnya produknya tisu, tahu-tahu dia injeknya tuh lagi di hutan gitu kan. Ya hanya batas-batasan besar aja gitu yang kita tahu. Tapi berarti ternyata ya kreativitas dari advertising agency itu sebenarnya dibatasin juga ya Tete sama TV, menyesuaikan sama konten mereka juga ya Tete? Iya. Nggak bisa semau kita lah gitu. Oke, jadi tadi kan Teteh juga ada nih sama Vivo, tadi kan diceritain satu aja. Terus kira-kira klien-kliennya Teteh selain Vivo bisa Teteh sebutin nggak? Atau apa? Ada beberapa kemarin kita handle sempat BRI juga, terus ada Siloam Hospital, pernah ada juga untuk Pegadaian, ya ada beberapa klien lainnya. Kalau produk-produk itu nggak masuk produk placement gitu? Enggak. Kalau itu lebih ke yang billboard gitu-gitu ya? Radio, radio. Ada juga yang digital, mereka hanya support di digital aja. Tapi kalau untuk yang traditional marketing itu yang paling dominan diminati sama klien-klien Teteh tuh apa Teh? TV. TV ya? Karena sampai sekarang pun TV sebetulnya penetrasinya masih paling besar untuk cakupan Indonesia ya. Karena kan TV tuh cakupannya luas, gratis juga untuk diaksesnya. Jadi iya, kalau orang mau nonton kapan aja tuh masih bisa gitu. Kalau data terakhir sih sebetulnya penetrasi TV dengan digital untuk Indonesia, TV itu masih paling besar. Masih lebih besar daripada digital. Gitu. Jadi ya saya pikir TV masih sangat efektif untuk pemasaran produk yang sifatnya mass ya. Apalagi negara kita negara kepulauan ya Teh, jadi dapat sinyal di sana juga susah, jadi paling efektif TV gitu ya. Tadi masuk sini aja misalnya biar pet kan sinyalnya gitu. Kan itu aja udah kendala gitu kan kalau untuk kita digital placement. Apakah memang bisa sampai ke daerah mereka masuk gitu. Tapi untuk target-target khusus seharusnya sih digital juga cukup efektif ya, bisa kita pakai. Berarti tadi kan kalau yang lihat dari daerah kita sendiri gitu kan kayak sinyalnya belum terlalu mencakup semua daerah gitu. Nah, mungkin ada kayak usia gitu atau target pasar tersendiri gitu nggak buat kayak traditional marketing? Jadi kan setelah kita mendapatkan brief dari klien tentang produk yang mau kita pasarkan, biasanya kan kita tentukan targetnya siapa sih yang mau kita sasar, apakah anak-anak atau orang tua atau pria-pria metropolis gitu kan. Itu kita harus cek.
Beda lah misalnya media anak-anak dengan media pria-pria metropolis. Kalau misalnya anak-anak, ya tentunya kita masuk dengan pemilihan TV-TV dengan genre kids, itu pasti udah dapat. Iya. Tapi kan nggak mungkin kalau pria metropolis kita masukin di program tersebut. Iya. Apalagi kalau misalnya produknya terbatas. Jadi bisa kita pakai, kita lihat mungkin mereka lebih banyak mengakses digital, lebih banyak mengakses internet lewat gadget-gadget mereka. Ya sudah, mungkin TV tidak menjadi pilihan buat kita gitu. Jadi kita bisa skew untuk kita menggunakan medianya, ya udah kita fokus aja di media ini, digital saja. Apakah lewat publisher itu kita bilang tuh kayak kompas.com atau Yang dicetak gitu. bukan, Oh. di digital. Oke. Digital kan kompas.com tuh Oh, iya, digital. iya. Terus kayak detik.com gitu. Mungkin orang-orang sekarang pria-pria lebih senang membaca beritanya lebih online. Iya, Gitu. lebih efektif juga kali ya Teh ya, soalnya nggak perlu Iya, nggak perlu buka beli-beli koran gitu kertas, kan, duduk. iya. Itu kan biasanya bapak-bapak ya pagi-pagi buka koran minum kopi gitu. Ya kayak gitu. Mungkin kalau kayak tadi aku bilang kayak tradisional itu mungkin target pasarnya itu kayak umur-umur di atas gitu. Saya kayak tadi ada bapak-bapak yang udah tua nggak bisa main handphone, jadinya Nah, itu iya, kayak gitu ya. bisa. Kebanyakan sih seperti ibu-ibu rumah tangga yang memang usianya juga mungkin di atas 40 tahun. Mereka lebih suka kan siang di rumah capek kerja, malam tinggal tiduran nonton, nyalain TV. Iya. Udah nemenin me time-nya dia. Iya. Dapat banget gitu. Makanya kenapa sekarang sinetron Ikatan Cinta ratingnya tinggi banget gitu, karena ya itu murah gitu, entertainment yang murah buat mereka Iya, gitu, bener dan gampang banget. diakses. nggak perlu beli paket, nggak Nggak perlu perlu. beli. Cuma nyalain TV Iya. aja. Nyalain remote aja gitu kan. Udah. Dan umumnya kalau yang di TV sendiri itu mass production ya Teh ya? Iya, betul. Rata-rata sih kayak gitu. Karena sayang juga kalau misalnya kita pasang TV yang sifatnya nasional, tapi produk yang kita pasarkan tidak nasional, terus Iya. kan buang-buang Buang-buang uang uang ya. gitu kan. Terlalu luas target Misalnya pasarnya. Irian ngelihat, terus kata penduduk Irian, kita mau dapat produknya di mana? Di sini nggak masuk gitu. Terus mau beli minta dari Jawa dikirimin gitu kan. Ongkirnya ya Teh. Betul gitu. Jadi ya itu juga harus kita pikirkan mengenai luasan cakupan produknya sampai di mana. Oke. Tadi kan udah disebutin nih sama Vivo gitu kan. Kerja sama Vivo. Terus mungkin ada nggak sih Teh project lain yang menarik gitu ya, yang bikin waktu ngerjainnya tuh seneng gitu, kayak project yang paling seru gitu menurut Iya. Teteh? Pernah. Jadi waktu itu kita launching Vivo V-Series. Kita blok beberapa TV. Jadi di jam tertentu semua TV menayangkan program tersebut. Jadi kita live dari kita pernah di Borobudur waktu itu. Di Borobudur. Candi Borobudur. Itu cukup gaungnya cukup besar dan semua orang tahu tentang program itu. Terakhir sih kita juga bikin untuk Vivo dan kita blok beberapa TV untuk menayangkan program tersebut secara bersamaan. Kita acaranya di Purwakarta, ada air mancur, saya lupa namanya apa. Nah di situ. Jadi karena kan mengkoordinasikan beberapa TV untuk tayang secara bersamaan juga bukan hal yang mudah gitu. Nah itu sendiri koordinasinya gimana tuh Teh untuk menyatukan semua tayangan TV dalam satu waktu itu? Iya harus meeting aja terus. Meeting terus berarti ya. Itu programnya tuh bentuknya kayak iklan gitu atau apa? Konser atau apa? Konser biasanya, Oh, karena kan konser. pasti kita juga pengen nge-grab penonton untuk stay nonton acara kita kan. Kalau isinya cuman iklan, ya penonton juga pasti bosan. Harus ada entertainmentnya lah di dalamnya. Itu yang ngurusin Teteh sama tim juga? ininya? Iya, dan kita kan kerja sama TV juga, sama sama klien talentnya? juga gitu. Talent kan biasanya memang udah Dari jadi disediain gitu ya? dari Oke. Jadi kan tadi udah banyak nih klien-klien Teteh yang Teteh sebutin, mungkin dari Vivo, dari tadi Pegadaian ya Teh, terus Bank juga. Nah itu tuh aku pengen tahu banget nih eksekusi mungkin prosesnya dari awal sampai akhir untuk finally deal itu gimana Teh? Kalau deal, maksudnya gini, kalau untuk yang kapasitasnya besar biasanya kan kita kontrak.
Jadi kalau beberapa agensi pasti akan seperti itu prosesnya. Mereka melakukan pitching, terus memilih agensi, dan kita sepakat misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun akan kerjasama dengan kita gitu. Nah setelah itu, kalau misalnya untuk yang by project juga ada. Jadi misalnya gini, cuman by project aja ya, sebulan saya mau pasang iklan, bisa, apa-apa. Jadi ada yang sifatnya memang long term, ada yang sifatnya memang hanya by project saja gitu. Biasanya long term itu ada produk-produk tertentu gitu nggak Teh? Biasanya sih produk-produk yang besar ya, dengan budget yang cukup besar. Gitu. Kan tadi udah sebutin nih kita juga udah bisa dibilang ya mostly itu digital kan. Walaupun tadi Teteh juga sebutin di Indonesia ini TV tuh masih tinggi gitu kan. Nah, mungkin ada nggak sih tantangan-tantangan dari advertising agency sendiri tuh terkait traditional marketing gitu? Sebetulnya kalau tantangan, saya lihat kalau TV sih dengan pasar Indonesia ya masih belum terlalu bermasalah. Karena ya itu saya bilang kelebihannya masih cukup banyak dan peminatnya pun masih cukup banyak. Terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Nielsen juga penetrasi TV cuma masih lebih besar daripada digital. Tapi ada beberapa media tradisional lain yang memang ada kendala. Misalnya untuk print. Kenapa print sekarang kelihatan berkurang kan? Ada beberapa majalah yang hilang, ada koran juga yang hilang gitu. Karena kan mereka punya kelemahannya adalah dia harus dibeli. Kalau orang mau baca koran, artinya dia harus beli koran. Nah itu juga kan ada satu kekurangannya si print ini. Kemudian dari sisi produsennya yang membuat korannya, biaya untuk membuat koran juga semakin lama semakin tinggi, biaya kertas juga semakin mahal, sehingga itu ada kendala dari kedua belah pihak, antara si produsennya dan yang konsumsinya juga gitu, sehingga perlahan hilang, tapi tidak hilang benar-benar hilang. Secara format mereka akhirnya cukup pintar, mereka mengalihkan ke bentuk digital. Makanya kenapa sekarang ada beberapa majalah, misalnya Femina. Femina dulu kan dia punya majalahnya, Gadis, baca dong Gadis zaman dulu. Tapi terus sekarang kan ada format online-nya. Iya benar gitu. iya. Jadi mereka tetap nge-grab pembacanya yang loyal untuk tetap mengikuti, tapi dalam format yang lain. Iya sekarang juga ada sosmednya, mungkin kayak Gadis tadi udah lumayan banyak. Kayak di sampul mungkin. Oke, berarti tadi tuh tantangannya lebih ke yang suatu cara yang ngeluarin effort lebih gitu ya. Kayak tadi kalau koran tuh kita harus bayar gitu kan ya. Akhirnya dia kalah kan. Iya. Nah, ada satu. Sebetulnya TV pun mencoba menjawab kemajuan zaman. Sekarang udah mulai ada perpindahan dari TV analog ke digital. Udah dengar belum? Jadi kan pemerintah nih sebetulnya sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu, tapi belum direalisasikan karena secara teknologi juga cukup berat untuk memindahkan dari teknologi analog ke digital. Per tahun ini pemerintah sudah mulai untuk mengganti analog ke digital. Per Oktober kalau nggak salah, pemerintah harus jadi gini, kalau ada TV yang sudah memang dia TV-nya adalah TV digital, dia bisa langsung menerima siaran. Tapi untuk beberapa TV analog yang memakai antena atau TV tabung, zaman dulu banyak ya kan, itu nggak bisa terima siaran TV digital, sehingga dia harus menambah STB untuk dapat menangkap siaran digital. Ini juga sebetulnya menjawab bagaimana TV bisa mengikuti perkembangan digitalisasi sekarang ya. Yang saya tahu katanya kemudian nanti akan ada lebih interaktif lah. Kalau sekarang kan sebetulnya satu arah, TV kan kita cuma nonton aja, benar, nggak ada respon. Beda dengan digital. Salah satu kelebihan digital adalah karena dua arah, bisa ngobrol, ya kan? Nah itu kedepannya katanya sih gitu, dengan TV digital ini kemungkinan itu tuh akan ada. Tapi ya kita lihat ya. Kalau saya lihat sih sekarang memang sudah semakin banyak TV. Kalau untuk digital, kalau TV-nya di rumah sudah TV digital, coba buka, itu banyak
TV-nya tuh macam-macam, nggak cuma RCTI, SCTV, IVM. Keluar-keluar juga ya. Justru makin Ada banyak TV yang aneh-aneh gitu. Ada yang khusus Badar TV. Badar TV tuh iya. TV yang isinya dakwah semua gitu. Iya. Ada TV lagi misalnya, pokoknya banyak macamnya lah. Dan Lebih itu spesifik juga ya Teh ya berarti. itu menjadi pilihan, dan isinya juga lebih fokus ya. Mungkin ada yang hobi, ada yang lebih ke entertainment, ada yang lebih ke mungkin adventure gitu. Iya. Sebetulnya kan semakin banyak pilihan sih ke depannya. Oke, jadi mungkin dari yang tadi Teteh udah ceritain, ternyata tuh traditional marketing kan masih cukup relevan, tapi mungkin masih banyak juga nih orang yang nggak ngerasa relatable dengan kerelevanan dari traditional marketing sendiri. Mungkin ada nggak sih Teh advantage atau kelebihan yang dimiliki oleh traditional marketing dan nggak didapetin di digital marketing sekarang ini? Kalau menurut saya sebetulnya kan tergantung dari, kalau kita lihat dari sisi marketing ya, tergantung siapa yang melihat iklan kita. Kalau misalnya iklan kita pasang benar-benar digital, saya pikir juga belum tentu itu akan dapat si target konsumennya, ya kan? Jadi menurut saya masing-masing semua punya kelebihan masing-masing gitu. Media digital punya kelebihannya sendiri. TV sebagai media konvensional juga punya kelebihannya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, kan TV juga sudah mulai muncul, ada streaming, ya kan? Ada beberapa channel juga yang dia memunculkan program-program TV. Artinya kan masih bisa diakses. Iya benar. Bahkan ada beberapa TV yang sebelumnya dia open. Ada YouTube boleh ngangkat semua program TV. Oh iya, aku lihat. Ya kan? Iya, suka lihat. Karena itu memang jadi pilihan salah satu digital juga yang memudahkan, karena bisa diakses kapan saja. Hari ini kita nggak sempat nonton series atau sinetron A karena ada meeting. Besok kita masih bisa akses dong di digital karena diangkat gitu. Tapi ini kan TV melihat nggak bisa kayak gini dong gitu. Rugi dong gitu kan. Ya pinter, akhirnya dibatasi. YouTube juga tidak boleh sembarangan mengangkat konten tersebut gitu. Akhirnya dia bikin channel sendiri, dia bikin streaming sendiri gitu. Biar lebih eksklusif ya. Lebih eksklusif. Tapi tetap kan sebetulnya konten TV-nya yang dilihat. Dan iklan kami juga ketika kita pasang di TV tetap tayang juga di digital gitu. Oke. Sebenarnya tadi tuh pertanyaan penutup kita ya. Nggak kerasa ya kita udah bener, kalau kita sum up tadi kita udah bahas tentang apa sih tuh advertising agency, terus tipe-tipenya, advantage-nya, tantangannya juga, dan masih banyak lagi yang tadi kita bahas. Terus ternyata kalau sebelumnya kita mikir nih, kalau misalnya traditional marketing itu udah nggak relevan lagi di Indonesia, ternyata tuh masih sangat relevan ya. Buat masyarakat Indonesia ini ya. Oke, makasih banget nih Teh Herlina udah sempetin datang ke podcast kita. Senang sharing kayak gini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, tentu bermanfaat banget. Apalagi buat teman-teman yang mau cari kerja, kan ada juga berarti ada dunia kerja seperti ini. Gitu. Banyak tuh yang mau advertising. Menarik. Oke, gitu aja nih buat yang teman-teman di rumah yang lagi nonton. Makasih banget udah nonton sampai ke menit ini. Kalau buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak mengenai insight marketing, jangan lupa cek sosial media kita di @miss_febui. Mungkin ada di atas atau di bawah sini nanti ya. Oke, segitu aja. Ketemu lagi kita di Miss Talk yang next Miss Talk. Mungkin kita ini dulu kali ya. Tagline dulu kali ya. Nanti kalau aku bilang Miss, jawabnya optimis sambil gini Teh. Oke. Miss Optimis. Thank you.